يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bismillahirrahmanirrahim. Kita insyaallah akan melanjutkan sunnah-sunnah dalam salat. Sunnah-sunnah dalam salat mulai halaman 72 insyaallah pada kali ini. Alhamdulillah. Adapun sunnah lainnya dalam tasyahud akhir: 1. Meletakkan kedua tangan di atas kedua paha, tangan kanan di atas paha kanan dan tangan kiri di atas paha kiri dengan meluruskan jari jemari yang dirapatkan. Lihat gambar A. Yang kedua, mengacungkan telunjuk tangan kanan saat memulai tasyahud dari awal sampai selesai dan mengarahkan pandangan ke jari telunjuk itu. Lihat gambar A. Ketiga, menengok ke kanan kemudian ke kiri ketika salam. Lihat gambar B. Dalam sunnah-sunnah tersebut terdapat 25 sunnah yang berupa perbuatan. Maka jika dikumpulkan dalam salat wajib, maka akan didapatkan 425 sunnah. Begitu juga penerapannya dalam salat sunnah, yaitu ada 25 rakaat. Seperti dijelaskan pada bab salat-salat sunnah dalam sehari semalam, maka akan didapatilah 625 sunnah apabila seorang muslim mampu menjaga penerapan tiap amalan tersebut pada setiap rakaatnya. Terkadang seorang muslim bisa melakukan sunnah yang lebih banyak lagi apabila seseorang menambah jumlah rakaat salatnya dalam salat duha dan dalam salat malam. Semakin banyak pula penerapan darinya akan sunnah-sunnah tersebut. Ada juga sunnah-sunnah lain yang berupa perbuatan ataupun amalan di dalam salat yang biasa dilakukan 1 atau 2 kali, yaitu 1. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Itu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu sunnah ya. Ya, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu sunnah. Takbiratul ihram kan Allahu Akbar paling pertamanya. Jadi seseorang misalnya datang jadi imam atau jadi makmum, kemudian dia langsung Allahu Akbar kayak gini tanpa tangan ini, maka salatnya sah. Langsung Allahu Akbar, salatnya sah. Dia angkat tangan sunnah, tapi lafalnya, takbirnya itu rukun. Kalau dia angkat tangan doang tapi enggak Allahu Akbar, tidak sah dari awal, enggak sah salatnya, enggak jadi salat. Assalamualaikum. Jadi talaffuz bit takbir, ya, kalau talaffuz bit takbir untuk takbiratul ihram itu rukun. Tapi talaffuz bit takbir untuk selain takbiratul ihram, kayak pindah dari ini ke ruku atau sami Allahu liman hamidah atau ke sujud atau di antara sujud, itu semua wajib. Itu semua talaffuznya wajib, imam ataupun makmum. Imam atau makmum itu wajib. Tapi kalau misalnya yang pertama takbiratul ihram itu sunnah. Iya. Coba. Jadi kemudian Kedua, mengangkat tangan sewaktu hendak masuk rakaat ketiga pada salat-salat yang memiliki atau terdapat 2 kali tasyahud. Baik, ini mengangkat tangan sewaktu hendak masuk ke rakaat ketiga. Pada salat-salat yang memiliki atau terdapat 2 kali tasyahud. Maghrib, Isya dan Asar, Zuhur. Itu kan ada rakaat ketiga setelah tasyahud pertama. Naik, maka mengangkat tangannya itu juga merupakan sunnah. Ya, dilakukan pada saat itu. Kemudian yang ketiga, mengacungkan telunjuk ketika tasyahud dari awal hingga selesai, baik pada tasyahud awal maupun pada tasyahud akhir. 4.
menengok ke kanan lalu menengok ke kiri ketika salam di akhir salat. 5. Duduk istirahat 2 kali pada rakaat pertama dan rakaat ketiga dalam salat yang 4 rakaat. Hanya berulang sekali pada salat fardu yang lain, subuh dan maghrib. Juga pada salat-salat sunnah. Oke, ini yang jalsa istirahat udah paham ya, kemarin dibahas. Jalsa istirahat itu duduk istirahat. Dia duduk paling sedetik 2 detik setelah sujud kedua di rakaat pertama dan rakaat ketiga. Ya, setelah sujud duduk sebentar 1 detik lah, 2 detik, baru kemudian naik lagi. Ini namanya duduk istirahat atau jalsah istirahat. Ini merupakan sunnah, tidak wajib, merupakan sunnah. Iya. Kalau duduk antara 2 sujud itu boleh bid'ah. Boleh bid'ah. Bid'ah. Iqa'ah yang kemarin tuh. Ya. Yang mana tadi? Duduk iqa'ah. Iya. Yaitu menegakkan kedua kaki dan duduk dengan bertumpu pada 2 tumit. Itu memang duduk di sini sunnahnya duduk di antara 2 sujud emang. Iya. Bukan untuk istirahat aja, duduk istirahat aja. Oh, istirahat silakan kayak gitu. Itu kalau istirahat cuman duduk doang sebentar, jadi nggak masalah mau iqa'ah mau iftirash. Iqa'ah yang kemarin yang kakinya menegakkan dua-duanya. Emang itu duduknya normalnya di antara 2 sujud. Kemudian apa tadi mana saya? 6. Duduk tawarruk, yaitu duduk dengan menegakkan telapak kaki kanan kemudian memposisikan telapak kaki kiri di bawah betis kanan hingga duduk dengan posisi menempel lantai. Punggung telapak kaki kiri menempel pada permukaannya. Duduk seperti ini dilakukan ketika tasyahud akhir pada salat yang di situ ada 2 kali tasyahud, yaitu tasyahud awal dan tasyahud akhir. Oke, jadi di sini ada duduk tawarruk, ada duduk iftirash. Duduk iftirash gambarnya ada di 70 nomor halaman 70. Halaman 70. Gambar B ada pun duduk tawarruk halaman 71. Oke. Itu tawarruk. Yang 71 tawarruk, yang 70 iftirash. Nah, duduk tawarruk itu sunnahnya adalah untuk salat-salat yang memiliki 2 tasyahud. Duduk tawarruk itu ya dengan bersandar yang kayak gini, halaman 71 ya seperti itu gambarannya. Itu di salat yang memiliki 2 tasyahud dan dia di setelah tasyahud akhir, tasyahud kedua. Berarti seperti salat zuhur. Untuk salat wajib seperti salat zuhur, akhirannya dia dengan duduk tawarruk sunnahnya. Kemudian asar akhirannya dengan duduk tawarruk. Maghrib akhirannya dengan duduk tawarruk. Isya begitu juga. Kalau misalnya nanti dia qabliyah zuhur dia 4 rakaat. Qabliyah zuhur dia 4 rakaat misalnya. Sunnah qabliyah zuhur 4 rakaat. Dia di rakaat kedua, antara rakaat kedua dan ketiga dia tidak bertasyahud awal, maka disunahkan duduknya iftirash normal. Disuruh duduknya iftirash pas di tasyahud akhirnya. Paham enggak? Jadi kan sunnah qabliyah zuhur kan 4 rakaat sunnahnya. Boleh 2, boleh 4 silakan. Nah, kalau misalnya dia menunaikan 4 dengan cara langsung 4-4-nya dipaketin, maksudnya langsung sholat 4 rakaat dari awal niat 4 rakaat. Kemudian rakaat kedua dia tidak ada tasyahud, langsung ke rakaat ketiga, maka oleh kan cuma 1 tasyahud akhir doang. Itu dia duduknya apa? Iftirash atau tawarruk sunnahnya? Iftirash normal. Tapi kalau misalnya dia di rakaat kedua setelah itu dia ada tasyahud awal, maka nanti di tasyahud kedua yaitu tasyahud akhir dia duduk tawarruk sunnahnya. Iya. Ini sunnahnya begini, yang lebih tepatnya begini. Adapun kalau misalnya kemudian dia tidak melakukan itu seperti yang diatur di sini, maka tetap sah salatnya. Tetap sah salatnya, namun pahalanya enggak sebanyak pahala yang didapat ketika dia melakukan sunnah ini. Mbak, ya. Kalau di rumah ini nggak bisa dipraktekkan bisa. Karena bujubelnya. Iya.
Loh, kenapa? Oke. Duduk Ya. yang tidak boleh seperti apa, Ustaz? Hah? Duduk yang tidak boleh. Saya pernah ngeliat imam duduknya seperti boleh nggak? Kenapa? Boleh. Oh, enggak. Enggak. Kalau misalnya imam duduk seperti itu gimana? Kalau Apa? kita ada imam duduknya seperti itu, Iya, dinasihatin nantinya setelah sholat. itu tidak boleh kan duduk seperti itu? Di dalam sholat kan? Iya, jadi imam. Ha-ha. Nah, Kecuali silang, kalau di darurat. Hah? ada yang kakinya silang. Enggak. Kecuali kalau misal kakinya di iqa yang dinaikkan dua-duanya. Kayak itu salah, Pak. Itu nggak boleh kan? Tapi sah sholatnya, tapi sah. Sah. Enggak membatalkan. Mungkin diingetin aja. Enggak dicontohkan ininya oleh Nabi dan para sahabat. Gitu aja. Kecuali kalau sakit. Bilang saya nggak bisa kecuali kayak gini gitu. Ya, berarti uzur. Ya tetap dia insya Allah mungkin pengen juga melakukan itu, jadi pahalanya dapat mungkin dia walaupun melakukannya sebaliknya. Juga kayak misalnya orang kok ruku, kan nggak semua orang bisa ruku normal. Ada yang tangannya itu harus menggapai ke betis tulang kering. Jadi kan sunnahnya adalah sini di lutut gitu kan, kalau pas ruku. Tapi ternyata dia nggak bisa dengan posisi gitu, dia harus nunduk lagi, lebih nunduk gitu loh, nggak kuat. Ya, biasanya orang-orang yang agak gemuk gitu. Nah itu uzur, nggak masalah. Ya misalnya kalau nggak kuat. Dipastikan dulu. Hah? Dipastikan dulu. Iya, jadi kadang kita harus nanya dulu kenapa. Kalau subuhnya berarti iftiros ya. Subuhnya ya, dari akhirnya iftiros. Kalau Sunnahnya gitu lah, kalau sunnahnya. terlanjur tawaruk. Iya nggak apa-apa kan, belum tahu atau gimana. Kalau terlanjur tahu ya diubah iftiros nggak apa-apa. Kalau misalnya ingat ini sunnahnya iftiros. Iya, cuma emang masalah juga kadang di sini kalau misal kita terlambat, ya kan? Oke, ada hadis kan innama ju'ilal imamu liyutamma bih, ya kan? Imam disuruh untuk diikuti. Apakah persis setiap gerakan, ya kan? Sehingga sampai misalnya imam di sholat subuh itu tawarruk, kita juga harus tawarruk. Kalau misalnya di sholat subuh, akhir sholat subuh imamnya kayak gini, apakah kita juga sebagai makmum juga gini juga, ya kan? Jadi apakah semua gerakan kita harus dilakukan? Kalau untuk gerakan-gerakan yang seperti ini, maksudnya yang sunnah seperti ini nggak harus. Iya nggak harus. Seperti kunut misalnya, kunut witir, kunut subuh, itu kan gerakan juga kan, doa. Apakah kita mengikutinya? Nggak harus. Cuma kalau anda pribadi ikut. Gitu. Kalau misalnya ada imam yang kunut, ikut dengan tidak meniatkan menyetujui rutinitas subuh, kunut subuhnya, tapi mengamini saja, ikut mengamini gitu loh doanya dengan niatan itu. Misal kita juga, contoh lain kasus masbuk misalnya, masuk zuhur, kemudian imamnya pada tasyahud akhir, setelah tasyahud akhir yaitu duduk terakhir tawarruk. Nah kita kan mau melanjutkan habis ini, apakah kita tawarruk atau iftirash? Itu dulu silakan sebenarnya. Tawarruk kalau mau mengikuti imam silakan, iftirash karena memang belum tasyahud akhir juga silakan. Gitu. Biasanya kalau ikuti imam udah tawaruk terus lupa salam juga. Itu dia. Tapi biasanya Iya. Benar. Anda juga pernah rasa takutnya seperti itu. Kalau kita ikutan salam juga nanti gitu kan. Orang kita iftirash biasa saja, bisa juga keikut juga harus imam. Tapi caranya ada, yaitu kita membiasakan kalau misalnya di tasyahud akhir biasakan doa. Nah, kalau dibiasakan gitu insya Allah enggak salah insya Allah. Doa yang biasa disyaratkan sebelum tasyahud, setelah tasyahud akhir sebelum salam, kan banyak doanya udah pernah kita bahas juga. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam, min 'adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan doa-doa lainnya terserah. Itu bisa membuat kita membedakan yang mana salat akan berakhir, yang mana enggak, gitu ya. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan.
Sunnah-sunnah tersebut. Sunnah-sunnah tersebut dilakukan 1 kali dalam sholat, kecuali mengacukan telunjuk ketika tasyahud. Karena sunnah ia dilakukan 2 kali pada setiap sholat fardu kecuali sholat subuh. Demikian pula duduk istirahat. Duduk setelah sujud pertama ini dilakukan secara berulang 2 kali sewaktu sholat yang 4 rakaat. Maka jikalau dijumlahkan, sunnah-sunnah tersebut menjadi sebanyak 34 sunnah. Sejumlah itulah yang bisa kita dapatkan. Wahai saudaraku, bersungguh-sungguhlah untuk menghiasi salatmu dengan sunnah-sunnah Rasul yang berupa perkataan maupun perbuatan, hingga pahalamu semakin banyak. Dengan penerapan ini, maka semakin tinggilah kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah: Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, seorang hamba memiliki 2 kedudukan di hadapan Allah. Kedudukan pertama adalah kedudukannya di hadapan Allah ketika sholat. Kedudukan kedua adalah kedudukannya di hadapan Allah pada hari perjumpaan. Barang siapa menunaikan kedudukan pertama dengan benar, ia patut mendapat kedudukan kedua di akhirat. Namun barang siapa yang meremehkan kedudukan ini hingga tidak menunaikan haknya, ia mempersempit kedua kedudukan tersebut di negeri akhirat. Iya.